Oke, selamat datang teman-teman di video materi ya, atau video tutorial, atau video modul, apapun itulah, tentang mata kuliah kita tentang pemrograman web 2. Masih bersama saya Gelar Aditya Pratama, dan saya buat video ini untuk Politeknik Fisika Indonesia Bandung. Kita menuju pertemuan ke-9 atau video ke-9. Sekarang kita udah mulai nih masuk ke database. Database-nya kita pakai MySQL ya. Itu yang akan kita pakai. Jadi nantinya aplikasi itu semua datanya tersimpan dalam database ini. Nanti kita akan ada action lihat data, insert datanya, ada edit datanya, sama hapus datanya ya. Tapi kita bikin dulu database-nya seperti apa. Itu ada di sini, di video ke-9 ini. Oke, kita mulai aja videonya. Ini jangan lupa start Apache dan MySQL. Nah, dari kemarin sebenarnya Apache doang yang dipakai, MySQL-nya enggak. Sekarang kita baru benar-benar menggunakan si service MySQL ini nih. Kita buka database-nya dengan cara ketikkan localhost /php myadmin. Nah, seperti ini. Lalu di sini ada tombol new ya sini, atau di sini dari kita klik database juga bisa. Di sini kita bikin database-nya namanya pemrograman web gitu ya. Karena saya udah punya namanya, jadi saya bikin pemrograman web 2 aja seperti ini. Teman-teman boleh pemrograman web doang aja atau pemrograman web 2 boleh. Lalu ketikkan create di sini. Oke, nah di sini sudah terbentuk database-nya, jadi udah terbentuk dan sudah terpilih langsung database-nya adalah pemrograman web 2. Di sini kita bisa bikin tabel namanya nilai. Karena di aplikasi kita sebelumnya, kalau kita buka ya, localhost pertemuan 4 kali ya, pemrograman web dulu, baru pertemuan 4.html nih. Nah, ini data-datanya ada di sini nih, data-datanya. Atau kita tambahin data. Nah, ini data-data yang akan kita masukkan ke dalam database seperti ini. Jadi kita bikin tabel nilai dan jumlah kolomnya 16 deh. Lalu kita klik go untuk menyimpannya. Nah, di sini kolom-kolom yang bakal diisi itu dari sini semua. Ntar saya ambil contekan dulu untuk yang udah jadinya nih. Sebentar ya. Nah, ini. Jadi pertama kita bikin kolomnya ID dulu. Tipe datanya integer, terus kita klik AI-nya ini auto increment ya. Klik, terus otomatis jadi dia jadi primary ini. Indeksnya primary, terus AI-nya di checklist, terus sisanya dibiarkan aja. Oke, kolom kedua adalah name. Kalau ini kita bisa pakai varchar ini 255 aja. Terus kita bikin kolom nama, ini pun varchar dan lengthnya 255 panjangnya ya. Name sengaja saya varchar supaya bisa nanti bisa diisi angka atau bisa diisi huruf gitu ya. Terus kita isi juga kelas dengan tipe datanya varchar juga, ini 255. Lalu mata kuliah itu isi varchar juga dengan itu ya 255 seperti ini. Selanjutnya kita ini pertemuan sih, ke pertemuan. Jadi absen tiap pertemuan tuh kita masukin dalam database. Misalkan pertemuan _1 ya, ini integer 1 aja cukup sebenarnya. Terus pertemuan _2 ini pun 1 panjangnya. Pertemuan ketiga juga 1 aja. Pertemuan _4 sini 1. Ini pertemuan _5 ini pun 1.
Jadi absen masing-masing pertemuan kita bikinin database-nya atau kolomnya, terus tipe datanya integer dan panjangnya itu satu digit aja lah. Setelah itu nilai ya. Nah, sini kita mulai masukin nilai. Ada nilai absen dulu gitu ya. Kita isi 11 aja integer. Kita punya juga nilai tugas. Integer juga 11. Nilai UTS ya. 11 juga integer. Nilai UAS integer 11 juga. Lalu nilai akhir kita masukkan juga. Sedangkan satu lagi kita punya nilai indeks. Indeks itu isi dengan varchar, ini boleh 1 atau 255 dulu deh. Oke, jadi semuanya sih hanya diisi tipenya dan lengthnya kecuali yang ID ya. ID itu kasih primary, indeksnya primary dan AI-nya yang di checklist. Setelah itu sudah, kita klik tombol save di sini. Oke. Nah, nanti tabelnya terbentuk seperti ini. Cuman kita belum punya, kalau kita ini kan structure ya. Kalau isi data tuh ada di sini. Isi datanya masih kosong kayak gitu. Nggak apa-apa. Isi data masih kosong tapi strukturnya udah ada. Sebenarnya kita bisa insert datanya nih kalau kita pengen insert gini aja dulu. Ini kosongkan aja value yang pertama misal, tapi kalau NIM kita isi misalkan NIM-nya 123 gitu namanya. Nama 1, kelasnya kelas 1, ininya mata kuliahnya pemrograman web gitu ya. Nah, pertemuan satunya kalau isi 1 berarti hadir, isi 0 itu tidak hadir, 1 lagi, 0 lagi, 1 lagi. Berarti absen tuh cuman 3 dari 5, 60%. Nah, itu tugas 70, nah, UTS 80, 90. Nah, ini saya nggak tahu ini nilai akhirnya berapa. Kira-kira aja lah, mungkin 85. Ininya A gitu ya. Kalau sudah, kita go aja. Dia bilang satu row insert ya, berarti sudah terinsert. Kita bisa balik lagi ke halaman browse untuk melihat datanya. Nah, ini sudah ada satu data di sini. Yang tadi yang kita isi tadi ya. Yang nilainya 85 dan nilai indeksnya A gitu ya. Jadi ini browse itu untuk datanya, struktur itu untuk tadi struktur datanya kayak gimana ya. Terus insert ini untuk masukin datanya kayak gitu. Kurang lebih kayak gitu. Database kita kelihatan di mana? Di sebelah sini. Jadi di sebelah kiri ini pasti nanti ada yang namanya pemrograman web atau pemrograman web 2 gitu ya. Kayak gini. Lalu di sini ada, kalau kita klik yang ininya database-nya maka kelihatan tabelnya. Kalau kita klik tabelnya kelihatan isinya, strukturnya, dan kita mau insert di sini. Itu sih untuk database ya. Jadi apa yang kita bikin di sini itu adalah data-data yang akan kita inputkan di aplikasi sini. Jadi setiap nilai absen ini ternyata kita bikinin setiap kolom, setiap checklist ini masuk ke dalam database juga. Tapi di sini nggak ada nilai tugas, tapi di database ada nilai absen ada di sini nggak ada. Karena itu nanti perhitungan by system. Nilai akhir juga nggak ada di sini, tapi di sini ada. Ini nanti ada perhitungan by system dimasukkan oleh sistem, tidak oleh user atau manusia. Kayak gitu ya. Jadi strukturnya itu ini adalah nama database-nya gitu ya. Ini nama database-nya gitu ya. Terus ini ada tabelnya. Ini browse untuk isi datanya, struktur datanya, dan ini untuk mengisi atau input atau insert data baru. Kayak gitu. Oke. Paling itu aja untuk pertemuan ini. Jadi hanya database-nya yang kita akan buat di pertemuan ke-9 ini ya.
database-nya database kosongan seperti ini aja dulu. Ini kalau teman-teman mau isi data, boleh deh isi datanya jangan 1, mungkin 2, 3, 4 gitu ya. Banyak data dulu aja. Supaya kayak ini kan 5 data nih. Ada data 5. Jadi biar nanti enak di tabelnya, kelihatan cukup banyak kayak gitu. Oke, paling itu aja untuk pertemuan 9 ini. Kita hanya ngomongin pembuatan database-nya, database MySQL. Cara bukanya adalah localhost/phpMyAdmin. Itu aja dari saya untuk pertemuan 9 ini. Kita akan kembali bertemu di video selanjutnya dengan materi yang lebih dalam ya. Itu menghubungkan database dengan PHP atau HTML yang sudah kita buat di pertemuan sebelumnya. Oke, saya akhiri video kali ini. Terima kasih. Dengan saya Gelar Aditya Pratama.